Menurut saya ini bagus juga sih, karena dia adalah finisher dan juga dia adalah pemain yang pergerakan tanpa bolanya bagus. Jadi paling tidak dia bisa membuka ruang bagi pemain-pemain lainnya. Ini dirumorkan bakal tiba di Indonesia pada bulan November 2024 ini. Berarti ya bulan ini. Apa maksudnya ya untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia atau WNI? Tapi kan lagi-lagi nih, keputusan akhirnya ada di tangan Sintayong dan kita memerlukan pemain yang sebetulnya sudah matang. Jepang kecolongan timnas Indonesia naturalisasi Ayase Yuda, striker muda asal Jepang. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia setelah Indonesia sukses menarik perhatian dengan rencana naturalisasi pemain asal Jepang Ayase Yuda. Namun masalah yang menjadi PR sampai sekarang dan belum ada jawabannya di tubuh timnas Indonesia adalah masih kurangnya atau tidak adanya sosok striker tajam di lini serang timnas Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai kecolongan bagi Jepang, mengingat Ayase Yuda adalah salah satu talenta muda yang diharapkan menjadi penerus lini serang mereka. Indonesia melalui program naturalisasi ambisiusnya kini menjadi gencar menguatkan tim nasional dengan deretan pemain berkualitas yang berpotensi membawa perubahan besar dalam strategi dan performa di berbagai kompetisi internasional. Profil Ayase Yuda, striker muda berbakat asal Jepang. Ayase Yuda yang saat ini berusia 25 tahun dikenal sebagai pemain depan dengan kemampuan cetak gol yang luar biasa. Lahir di Mito, Ibaraki, Yuda memulai karirnya di klub Kashima Antlers, salah satu tim besar di Liga Jepang. Perkembangannya yang pesat membuatnya cepat menarik perhatian para penggemar dan pelatih hingga ia dipercaya tampil di level tim nasional Jepang. Yuda dianggap sebagai potensi besar terlihat dari gaya bermainnya yang cepat dan teknik dribbling mumpuni dan kemampuan membaca situasi permainan yang tajam. Karirnya semakin gemilang setelah pindah ke Liga Belgia bersama klub Cercle Brugge, di mana ia makin matang sebagai pemain depan. Di sana Yuda berhasil menunjukkan kemampuannya di level yang lebih kompetitif yang turut meningkatkan popularitasnya. Banyak yang menyebutnya sebagai calon striker masa depan Jepang, tetapi kini justru berpotensi menjadi bagian dari skuad Garuda setelah wacana naturalisasinya muncul. Proses naturalisasi Yuda langkah berani dari PSSI. PSSI terus berupaya memperkuat tim nasional dengan merekrut pemain-pemain berkualitas, termasuk melalui program naturalisasi. Langkah naturalisasi ini sebelumnya sudah dilakukan kepada sejumlah pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia, namun berbeda dengan Yuda. Ayase Yuda tidak memiliki darah keturunan Indonesia, sehingga proses ini sepenuhnya bergantung pada pendekatan diplomasi dan kesepakatan antara pemain dan federasi. PSSI sendiri menyatakan pihaknya telah melakukan diskusi intensif dengan pihak Yuda dan perwakilan resmi Cercle Brugge, klubnya saat ini. Kabar ini menimbulkan spekulasi kuat di kalangan media Asia, terutama di Jepang, yang menganggap langkah Indonesia cukup agresif. Yuda yang masih berusia muda dan potensial bisa menjadi investasi jangka panjang bagi Indonesia di berbagai turnamen seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Bahkan tidak sedikit yang memprediksi kehadirannya di skuad Garuda akan memberikan dampak besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Reaksi di Jepang, kejutan dan kekhawatiran. Kabar ini tentu menimbulkan berbagai reaksi di Jepang. Beberapa pihak merasa kecewa karena kehilangan salah satu bakat yang dianggap dapat memperkuat timnas Jepang di masa depan. Sejumlah media Jepang juga menyoroti hilangnya Yuda dari radar pemain potensial tim nasional mereka. Bagi Jepang, kehilangan talenta sekelas Yuda tentu merupakan pukulan, terutama karena sepak bola Asia sedang berkembang pesat dan mereka berharap memiliki banyak opsi bermain yang berkualitas untuk menghadapi kompetisi internasional. Namun di sisi lain, beberapa pengamat sepak bola Jepang memang memandang bahwa keputusan ini merupakan hak pribadi Yuda dan bahkan mereka berharap yang terbaik untuk karirnya. Banyak yang melihat bahwa jika Yuda berhasil beradaptasi dengan timnas Indonesia, ini akan menambah kualitas sepak bola Asia Tenggara dan memperkuat kompetisi di kawasan tersebut. Dampak besar bagi timnas Indonesia. Bergabungnya Yuda ke timnas Indonesia akan membawa dampak positif yang signifikan. Sebagai striker muda yang sedang naik daun, Yuda berpotensi mengisi posisi yang selama ini menjadi tantangan di timnas, yaitu berkurangnya penyerang dengan kemampuan eksekusi yang tinggi. Dengan skill dan pengalaman bermain di Liga Eropa, Yuda bisa membawa perspektif baru dalam hal permainan taktik, kecepatan, dan finishing yang lebih tajam. Kedatangan Yuda juga dianggap mampu mengangkat moral dan mental bertanding timnas Indonesia.
Sebagai pemain yang sudah berpengalaman di Jepang dan Eropa, Yuda akan menjadi sosok inspirasi bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan berkarir di level internasional. Dengan demikian, selain manfaat di lapangan, proses transfer pengalaman dan pengetahuan juga diharapkan akan membantu memajukan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Apa yang diharapkan PSSI dengan naturalisasi Yuda? PSSI berharap naturalisasi Yuda dapat meningkatkan kekuatan timnas di berbagai kompetisi yang akan datang. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan peningkatan. Namun untuk bersaing di level Asia, timnas masih membutuhkan pemain-pemain yang dapat membawa perbedaan di momen-momen krusial. Yuda dipandang sebagai pemain yang memiliki kemampuan untuk menjadi penentu pertandingan. Dengan usia yang relatif muda, ia juga bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang timnas Indonesia. Program naturalisasi Yuda juga menjadi bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan daya saing sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dengan Yuda di lini serang diharapkan dapat terbentuk kerjasama yang baik dengan pemain lain seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan yang juga memiliki bakat luar biasa. Kombinasi ini diharapkan dapat membuat Indonesia memiliki lini serang yang solid dan lebih mampu menembus pertahanan lawan di pertandingan krusial. Tantangan yang mungkin dihadapi Yuda di Indonesia. Namun proses naturalisasi Yuda tidak serta-merta bebas dari tantangan. Bagi seorang pemain Jepang yang sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Jepang dan Eropa, Yuda perlu beradaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia dalam lingkungan baru di Asia Tenggara. Selain itu, perbedaan bahasa dan budaya juga menjadi aspek yang perlu diatasi agar ia dapat sepenuhnya menyatu dengan rekan setim dan lingkungan baru. Faktor lain yang mungkin mempengaruhi adalah ekspektasi tinggi dari para penggemar sepak bola Indonesia. Yuda kemungkinan akan menjadi sorotan di setiap pertandingan dan ia diharapkan mampu mencetak gol dan tampil cemerlang. Tekanan ini tentu bukan hal mudah, namun dengan pengalaman dan mentalitas yang sebagai pemain profesional, Yuda diharapkan mampu melewati tantangan tersebut. Naturalisasi Ayase Yuda merupakan salah satu terobosan berani dari Indonesia untuk memperkuat tim nasional dan menunjukkan keseriusan dalam mencapai prestasi lebih tinggi. Terlepas dari pro dan kontra, keputusan ini akan menciptakan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Kini para pendukung setia Garuda hanya tinggal menantikan kapan Yuda akan resmi mengenakan seragam timnas Indonesia dan bersiap membawa semangat baru di lapangan.